Sobat Kimia. Kalian pasti pernah meminum jamu beras kencur kan? Namun, pernahkah kalian meminum jamu beras kencur menggunakan bahan beras merah? Nah, pada praktikum kali ini kami akan membuat jamu beras kencur menggunakan beras merah. Nah, tujuan kami melakukan praktikum ini adalah untuk mengetahui kandungan senyawa yang ada pada setiap bahannya dan juga mengetahui khasiatnya bagi tubuh kita. Simak terus praktikum kami. Yang pertama, alat dan bahan. Jadi di sini alat yang kita gunakan ada panci, kompor, saringan, ulekan, pisau, sendok, dan blender serta mangkuk. Untuk yang kedua yaitu bahan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu kencur 100 gram, kemudian jahe 100 gram, kemudian gula merah 150 gram, gula putih 250 gram, kemudian ada beras merah 200 gram, dan yang terakhir yaitu air 1,5 liter. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah rendam beras merah selama kurang lebih 1 jam. Kemudian, tumbuk jahe. Untuk langkah selanjutnya yaitu masukkan jahe yang sudah ditumbuk ke dalam panci. Kemudian masukkan juga gula merah. Dan yang terakhir gula putih. Kemudian ditambah air. Nyalakan kompor. Aduk sampai gulanya melarut. Langkah selanjutnya, kupas dan cuci bersih kencur yang akan digunakan. Nah, langkah berikutnya, kita masukkan kencur yang sudah dikupas dan dicuci ke dalam blender. Kemudian beras. Dan air. Sekarang kita blender. Kemudian, tuangkan larutan yang ada dalam blender, larutan beras merah kencur, ke dalam larutan yang ada di dalam panci, yaitu larutan jahe dan gula merah, beserta gula putih. Kemudian, aduk hingga merata. Kemudian jamu yang sudah dicampur merata disaring ke dalam gelas. Nah, jadi ini adalah hasil jamu dari praktikum kami. Kira-kira gimana nih teman-teman rasanya? Rasanya tuh mantap. Ini rempah-rempahnya berasa, terus manis juga. Kencurnya dapat, terus berasnya juga dapat. Nah, juga hangat di tenggorokan. Beras merah merupakan beras dengan warna merah dikarenakan aleurannya mengandung gen yang diduga memproduksi senyawa antosianin atau senyawa lain sehingga menyebabkan adanya warna merah atau ungu. Antosianin dari kelompok senyawa flavonoid bentuk glikogen dari antosianidin dapat berperan sebagai antioksidan, antimikroba, anti alergi, dan antiinflamatori sehingga berguna sebagai perlindungan terhadap berbagai penyakit sebagai di bawah ini. Kemudian untuk kencur, Kaempferia galangae adalah salah satu jenis empon-empon atau tanaman obat yang tergolong dalam suku temu-temuan, Zingibraceae. Rimpang atau rizoma tanaman ini mengandung minyak aksiri dan alkaloid yang bagi manusia manfaatnya dapat menghilangkan rasa sakit dan melemaskan otot yang terasa pegal-pegal. Bahan selanjutnya yaitu jahe. Diketahui jahe memiliki aktivitas antioksidan yang tertinggi. Rimpang jahe memiliki banyak khasiat kesehatan seperti di bawah ini. Sejak awal kami membahas antioksidan. Antioksidan inilah bahan yang dapat membantu melindungi sel-sel dalam tubuh dari efek samping paparan radikal bebas yang terus-menerus bekerja dengan cara mengambil elektron, sehingga radikal bebas tidak mengakibatkan adanya kerusakan sel. Dengan begitu tubuhmu akan terasa lebih fit. Kemudian ketika terkena infeksi kuman, sistem imun bekerja dengan melepas sel darah putih untuk melawan infeksi tersebut. Reaksi ini memicu inflamasi dengan tujuan mematikan virus atau bakteri yang menyebabkan infeksi, tetapi dapat mengakibatkan otot terasa pegal. Nah, kandungan dari jahe dan kencur berupa alkaloid sebagai antiinflamasi bagi tubuh. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan praktikum, jamu beras kencur ini menggunakan beras merah yang mengandung senyawa antisionin, kemudian jahe dan kencur yang mengandung senyawa alkaloid. Senyawa antisionin berkhasiat bagi tubuh karena sebagai antioksidan, sehingga dapat menangkap radikal bebas di dalam tubuh kita. Kemudian alkaloid berkhasiat bagi tubuh untuk menghilangkan rasa sakit dan pegal-pegal.